Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, anak-anak perhatikan di paragraf yang pertama itu dia terdiri dari 7 kalimat ya. Nah, kalimat yang pertama itu berbunyi, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian kedua, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Nah, kemudian yang ketiga, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani, Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Nah, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, jadi anak-anak ini adalah 7 kalimat yang terdapat di paragraf yang pertama. Nah, sekarang kita akan mengetahui ya, kita akan belajar bagaimana cara menentukan mana itu gagasan pokok dan mana itu gagasan pendukung. Nah, anak-anak perhatikan di kalimat yang pertama, kalimat nomor 1 itu dia menjelaskan tentang ya, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Ya, ini adalah bacaan yang utama yang dibahas di paragraf yang pertama ya. Kemudian paragraf yang kedua atau kalimat yang kedua dia menjelaskan tentang kalimat yang pertama ya, bahwa di sini sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya ya. Nah, kemudian diuraikan kembali ini di nomor 4. Nah, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa kasur, ya, membawa benang kasur. Dan yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, jadi anak-anak di sini kita sudah mengetahui ya bahwa kalimat yang pertama itu termasuk ke dalam gagasan pokok ya, karena dia menjelaskan bacaan atau di paragraf yang pertama ya. Ini adalah bagian kalimat yang pertama. Kemudian kalimat kedua dan seterusnya sampai nomor 7 itu dia menjelaskan bagian dari kalimat utama atau kalimat nomor 1 tadi atau yang disebut dengan gagasan pokok ya. Jadi kalimat nomor 2 sampai nomor 7 itu disebut dengan gagasan pendukung ya. Nah, kenapa disebut dengan gagasan pendukung? Itu karena kalimat nomor 2 sampai nomor 7 itu dia menjelaskan tentang kalimat pertama atau kalimat nomor 1 tadi ya. Jadi mereka menjelaskan ya kalimat di nomor 1 atau menguraikan lebih rinci atau lebih jelas lagi tentang kalimat yang ada di nomor 1 ya. Jadi anak-anak kurang lebih seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi yang di paragraf kedua itu juga sama ya. Nah, anak-anak di paragraf kedua dia juga terdiri dari 7 kalimat ya. Nah, yang pertama, saat percobaan akan dimulai tiba-tiba terdengar azan. Nah, kalimat yang kedua, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Dan yang ketiga, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Kemudian yang terakhir, keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, jadi anak-anak, tadi di paragraf kedua itu terdapat 7 bagian kalimat ya. Nah, di sini kita akan menentukan ya bagian kalimat mana saja yang termasuk ke dalam gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, tentu saja yang termasuk ke dalam gagasan pokok itu adalah kalimat nomor 1 ya, atau kalimat yang pertama yang berbunyi, saat percobaan akan dimulai tiba-tiba terdengar suara azan. Nah, yang termasuk ke dalam kalimat pendukung itu adalah kalimat nomor 2 sampai nomor 7. Karena kalimat nomor 2 sampai nomor 7 itu tadi dia menjelaskan atau menjabarkan kembali dari kalimat yang pertama atau kalimat nomor 1 ya. Jadi dia memperjelas lagi bagian ke bawahnya ya tentang kalimat nomor 1 tadi. Jadi anak-anak, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 itu adalah termasuk ke dalam gagasan pendukung karena ia menjelaskan kalimat di bagian pertama ya, bagian kalimat utama atau bagian nomor 1 ya. Jadi anak-anak seperti itu ya, bagaimana cara kita menentukan mana itu gagasan pokok dan mana itu gagasan pendukung ya. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kita masuk kepada indera pendengar ya.
Indra pendengar itu, siapa yang tahu apa itu indra pendengar? Ya, iya betul sekali ya. Jadi anak-anak, indra pendengar itu adalah telinga ya. Jadi kita manusia tentu mempunyai indra perasa, indra peraba, indra pencium, dan indra pendengar ya. Jadi indra pendengar itu adalah telinga kita sendiri ya. Kita akan melihat bagaimana proses dari indra pendengar atau telinga kita tadi ya. Oke, kita akan melihat. Nah, itu di halaman 82 ya. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dari indra pendengar kita sendiri atau telinga ini tadi ya. Nah, di sini anak-anak sudah ada teks tentang indra pendengar atau telinga ini tadi ya. Nah, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indra pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indra ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Nah, apa saja bagian dari fungsi indra pendengar? Nah, anak-anak, jadi di sini kita wajib bersyukur kepada Tuhan ya, karena Ia telah menciptakan kita sebagai manusia yang paling sempurna ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasakan ya. Kita juga bisa peka terhadap sesuatu yang terjadi di sekitar kita ya. Jadi di sini ya, salah satunya itu kita diberi indra pendengar atau telinga oleh Tuhan ya. Itu manfaatnya ya, itu untuk mendengar ya. Jadi kita bisa mendengar suara kicauan burung, kemudian kita bisa mendengar air yang mengalir, kemudian kita juga bisa mendengar musik yang berbunyi di sekitar kita ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan ya anak-anak. Nah, oke, lebih lanjut lagi kita akan melihat ya bagian dari indra pendengar itu tadi. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ya, sudah ada gambar tentang organ telinga ya. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Ya, organ telinga itu kalian bisa buka buku paketnya ya. Itu di halaman 82 ya. Ibu juga akan buka buku paketnya. Halaman 82 itu jelas sekali ya. Itu ada gambar telinga ya. Nah, ini yang pertama itu ya, gambar telinga ya. Di nomor 1 itu adalah gelombang suara ini ya. Ini yang dinamakan dengan gelombang suara. Kemudian nomor 2 itu adalah daun telinga. Nah, dari gelombang suara ini tadi dia akan masuk ke bagian yang kedua, itu masuk kepada daun telinga. Nah, ini yang disebut dengan daun telinga ya anak-anak. Ini di bagian nomor 2. Ini ya, ini yang disebut dengan daun telinga. Kemudian dia akan masuk lagi ke bagian saluran telinga nomor 3. Nah, ini yang dimaksud atau disebut dengan saluran telinga. Kemudian dari saluran telinga ini tadi dia akan masuk lagi ke bagian nomor 4, yaitu gelombang telinga ya. Nah, gendang telinga ini yang termasuk ke dalam gendang telinga ya, ini. Kemudian yang kelima itu adalah telinga tengah. Nah, ini yang dimaksud dengan telinga tengah ini. Lingkaran ini ya, ini. Ini adalah yang dimaksud dengan telinga tengah. Kemudian masuk lagi ke nomor 6 itu tulang pendengaran ya, tulang pendengaran ini yang dimaksud dengan tulang pendengaran. Kemudian bagian yang terakhir itu, nah, dia masuk ke bagian nomor 9 ini ya. Nah, jadi ini adalah bagian atau gambar dari organ telinga kita manusia ya. Jadi anak-anak, beragam bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda itu tadi mengakibatkan udara di sekitarnya juga ikut bergetar ya. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara yang biasa kita dengar ya. Nah, jadi anak-anak, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi ya. Jadi bunyi kemudian itu merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita ini tadi ya. Jadi kita bisa mendengar suara bunyi itu berasal dari mana ya.